Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Kepala Desa Sido Bandung, Bojonegoro, Sukijan berharap agar para mahasiswa yang melaksanakan MMD di wilayahnya dapat menularkan keilmuan akademik yang mereka miliki kepada warga desa. Sukijan mengapresiasi langkah Universitas Brawijaya melalui program membangun 1000 desa termasuk di desanya. Pemerintah desa juga siap untuk bekerja sama dengan para mahasiswa yang akan melaksanakan MMD agar pembangunan Desa Sido Bandung dapat lebih maju. Saat ini Desa Sido Bandung menjadi salah satu lokasi pelaksanaan MMD 1000 desa di Kabupaten Bojonegoro. Desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program mahasiswa membangun desa. Para mahasiswa tersebut diterima secara resmi oleh kepala desa beserta perangkatnya. Nantinya selama 1 bulan, para mahasiswa akan melakukan berbagai kegiatan bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk membantu pembangunan yang ada. Desa Balen memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan dengan kolaborasi bersama mahasiswa. Berbagai program yang sudah dirancang oleh mahasiswa yang pelaksanaannya akan bersinergi dengan pemerintah desa, Babinsa, dan warga setempat. Para mahasiswa ini sudah terbagi dalam beberapa kelompok yang siap bekerja sama dengan masyarakat desa. Pembukaan MMD, mahasiswa membangun desa, yang diprogramkan oleh Universitas Brawijaya Malang, menurut pandangan saya adalah sangat bagus sekali, sangat positif sekali, karena pemikiran-pemikiran mahasiswa yang masih muda ini sangat luar biasa. Jadi sudah pantasnya kalau judulnya itu mahasiswa membangun desa, yaitu dengan program membangun 1000 desa. Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan pada Universitas Brawijaya Malang. Semoga dengan adanya adik-adik mahasiswa yang ada di Sido Bandung yang melaksanakan tugas belajar, yaitu MMD yang ada di Desa Sido Bandung ini membawa manfaat kepada desa, karena paling tidak ilmu akademiknya yang dari UNIBRA akan diaplikasikan di Desa Sido Bandung. Untuk membangun kekompakan dan kesehatan tim, kelompok 893 MMDUB yang berada di Desa Sido Bandung mengadakan senam rutin untuk anggota. Senam yang tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh mahasiswa agar tetap fit. Selain itu, nantinya para mahasiswa juga akan mengajak warga desa untuk ikut melakukan senam bersama untuk menjaga kebugaran dan kekompakan. Berikut laporan langsung presenter UB TV Abdul Muiz langsung dari Desa Sido Bandung, Bojonegoro. Pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Sido Bandung. Bisa kita lihat bersama bahwa di sini terdapat senam rutin dan dimana diikuti oleh kelompok 893 Dusun Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Harapannya selain menjalankan program kerja, kelompok MMD 893 ini juga bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Desa-desa yang ada di Jawa Timur memiliki tradisi dan kearifan lokal yang berbeda. Salah satunya ada di Dusun Nusantoro Ampel Dento, Kabupaten Malang.
Pada dusun ini masih terdapat tradisi barikan atau berdoa bersama di makam pendiri dusun Nyai Kenongosari. Mahasiswa MMDUB yang ada di dusun Nusantoro mengikuti kegiatan doa bersama di makam tersebut sebagai bentuk penghormatan dan ikut menjaga kearifan lokal yang ada. Nyai Kenongosari diyakini oleh penduduk setempat sebagai orang yang melakukan babat alas atau mendirikan dusun pertama kali di Nusantoro. Para mahasiswa yang terlibat dalam program Mahasiswa Membangun Desa tidak hanya membawa hal baru, namun juga mempelajari berbagai tradisi dan kearifan lokal yang ada di setiap desa. Salah satunya di Desa Ampel Dento, Dusun Nusantoro, Kabupaten Malang. Di dusun tersebut terdapat tradisi barikan atau berdoa bersama di makam leluhur atau pepunden yang mendirikan dusun tersebut. Para warga berdoa bersama dipimpin oleh ulama setempat di makam Nyai Kenongosari. Mahasiswa MMDUB mengikuti kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk menghormati tradisi dan kearifan lokal yang ada di dusun Nusantoro. Pergerakan pasar modal di Indonesia memasuki semester kedua tahun 2023 diperkirakan akan sideways. Pengamat pasar modal UB Noval Adib melihat dalam 2 bulan terakhir indeks cenderung bergerak mendatar. Noval memperkirakan pada semester 2 hingga akhir tahun indeks harga saham gabungan atau IHSG akan bergerak mendatar. Pelaku pasar modal masih melakukan wait and see untuk melihat situasi ekonomi Indonesia. Pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada semester 2 bulan Juli hingga Desember 2023 diperkirakan akan bergerak mendatar. Hal ini terlihat dari pergerakan indeks pada 2 bulan terakhir ini. Memasuki tahun politik, pelaku pasar modal masih akan melakukan posisi hold atau menahan sambil mencermati situasi ekonomi nasional. Saat ini waktu pemilu sudah semakin dekat, sehingga investor memilih untuk melihat situasi secara umum berkaitan dengan hal tersebut. IHSG pada semester kedua ini diperkirakan akan banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal, baik situasi nasional maupun global. IHSG ya untuk memasuki semester 2 ini saya melihat masih sideways ya, masih berkisar antara 6.600 sampai sekarang terakhir apa ya 6.000 ya 6.700-an begitu. Dan tertinggi dari semester kedua ini itu ada di 6.730. Jadi pergerakan IHSG kita itu sebetulnya sejak bulan Mei itu cenderung sideways ya atau mendatar begitu ya sejak bulan Mei ya. Jadi kan yang tertinggi itu pada bulan April kemudian turun tajam sampai bulan Mei. Nah, sejak Mei sampai sekarang ya kurang lebih ya 2 bulan ya itu ya cenderung sideways ya, naik dikit turun dikit jadi begitu. Itu artinya bahwa pasar atau sebagian besar investor kita itu ya masih dalam posisi hold sebenarnya dan juga bisa jadi wait and see untuk ke depan. Pemirsa, pelaku pasar modal di Indonesia saat ini mengambil posisi wait and see untuk melihat perkembangan nasional menjelang pemilu 2024. Tidak dapat dipungkiri, tahun 2023 merupakan tahun politik dan akhir dari pemerintahan Jokowi periode kedua. Menurut pengamat pasar modal UB Noval Adib, saat ini pelaku pasar bersikap menunggu kepastian situasi politik sebelum masuk kembali ke pasar modal. Hal ini menurut Noval wajar karena investor ingin melihat bagaimana kebijakan ekonomi pada tahun politik ini. Pergerakan indeks harga saham yang cenderung sideways merupakan cerminan dari sikap pelaku pasar dan investor yang bersikap menunggu perkembangan situasi politik nasional pada semester kedua tahun 2023. Semester kedua tahun ini merupakan tahun politik yang makin mendekati pelaksanaan pemilu Februari 2024. Kondisi inilah yang membuat pelaku pasar bersikap menahan diri untuk melihat lebih jauh situasi nasional dan arah kebijakan pemerintahan selanjutnya. Pelaku pasar masih meraba kontestasi pada pemilu 2024 yang ada sebelum masuk kembali ke bursa pasar modal. Nanti memecah angin politik juga ya, jadi mau kemana politik kita, makanya mereka masih wait and see ya, karena
eh, untuk invest di tahun-tahun terakhir dari periode Pak Jokowi itu kan juga perlu perhitungan juga. Jadi nanti bagaimana, apakah capresnya bagaimana, saya kira lebih mengarah ke situ, ya kan. Jadi mereka juga masih mikir-mikir untuk invest terlalu banyak. Cuman Indonesia nih beruntungnya itu ditopang oleh jumlah penduduk yang besar, ya. Jadi untuk sektor konsumsi itu ya masih akan terus terserap oleh pasar, ya. Nah itulah yang menopang stabilitas IHSG kita sebetulnya. Jadi begitu. Jadi ya itulah. Jadi investor tuh terlalu pesimis juga enggak, tapi untuk terlalu optimis itu juga yaitu menunggu perkembangan politik juga kan. Ini ya kita semua tahu lah ya, kepemimpinan politik kan makin hari kan makin. Program studi teknologi informatika yang berada di Fakultas Filkom UB memiliki kemampuan yang tidak dapat diremehkan. Hal ini terlihat dari capaian akreditasi yang sudah diperoleh oleh prodi tersebut. Menurut Kaprodi Teknologi Informatika Filkom, Aditya Bawiyuga, saat ini prodi Teknologi Informatika memiliki akreditasi unggul yang dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom dan juga akreditasi internasional AKAS. Program Studi Teknologi Informatika Filkom UB merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Filkom dengan kompetensi yang tidak diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari status akreditasi yang sudah diperoleh prodi tersebut. Saat ini prodi Teknik Informatika sudah meraih akreditasi unggul atau meraih nilai A selama 3 kali berturut-turut dari Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dalam akreditasi nasional. Selain itu, prodi Filkom juga sudah meraih akreditasi AKAS sebagai akreditasi internasional yang diikuti oleh Filkom UB. Dengan 2 akreditasi tersebut, maka Fakultas Prodi Teknologi Informatika UB tidak perlu diragukan lagi bagi calon mahasiswa. Mungkin teman-teman bertanya, Pak, akreditasinya apa gitu ya. Nah, program studi teknik informatika ini alhamdulillah sudah mendapatkan rekognisi dan pengakuan baik dalam skala nasional maupun internasional. Di skala nasional kami kemarin sudah mendapatkan akreditasi unggul. Ini adalah akreditasi dengan level tertinggi yang dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer. Kalau dulu perguruan tinggi itu diakreditasi, program studi diakreditasi oleh BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional. Nah, mulai 2022 itu sudah diserahkan kepada Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah, kalau untuk rumpun keilmuan komputer itu dikelola oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom atau LAM Infocom. Nah, di Indonesia sendiri kurang lebih baru sekitar, kalau saya tidak salah ya, baru sekitar 20, tidak sampai 20 prodi S1 yang terakreditasi unggul. Jadi di antara sekian ratus prodi teknik informatika S1 atau yang serumpun, itu baru sekitar tidak lebih dari 20 program studi yang terakreditasi unggul. Salah satunya adalah program studi teknik informatika UB. Pemirsa, harga bawang dan cabai menjadi salah satu komoditas yang menyumbang inflasi pada momen Idul Adha. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Hari Raya Keagamaan termasuk Idul Adha. Menurut Kepala BPS Jatim, Dr. Zulkifli, dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2023 pada momen Idul Adha cenderung mengalami inflasi yang disebabkan oleh harga makanan seperti telur, bawang, dan cabai. Menurut Zulkifli, pada tahun 2023 ini, inflasi yang terjadi saat Idul Adha menjadi angka inflasi yang terkecil jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik atau BPS Jatim mencatat bahwa momen Hari Raya Keagamaan di Indonesia memiliki pengaruh terhadap inflasi yang terjadi, seperti pada saat Hari Raya Idul Adha yang juga berkorelasi dengan kenaikan inflasi. Meningkatnya mobilitas masyarakat pada hari raya tersebut serta peningkatan konsumsi menyebabkan berbagai komoditas mengalami kenaikan harga seperti daging ayam, telur, bawang, hingga cabai. Dalam kurun 4 tahun terakhir, berdasarkan data BPS terjadi inflasi pada Hari Raya Idul Adha yang disebabkan kenaikan harga makanan. Idul Adha di tahun 2020, Idul Adha terjadi pada tanggal 31 Juli tahun 2020 dan beberapa komoditas terlihat mengalami kenaikan. Emas perhiasan mengalami kenaikan itu karena memang pada tahun 2020 terjadi lonjakan dari harga emas dunia. Kemudian telur ayam ras juga mengalami kenaikan, dan ini bisa kita lihat bahwa pada setiap perhelatan Idul Adha, telur ayam ras, daging ayam ras umumnya itu mengalami kenaikan. Pada bulan Juli 2021, beberapa komoditas-komoditas penting seperti cabai rawit, bawang merah karena berada pada tanggal 20 Juli 2021 saat musiman biasanya untuk cabai rawit dan bawang merah untuk mengalami kenaikan harga, maka terlihat sekali dominan memegang peranan pada kondisi Idul Adha di bulan Juli tahun 2021. Harga mangga dan cabai rawit menjadi dua komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Juni di Jawa Timur. Kepala BPS Jatim, Dr. Zulkifli mengatakan harga mangga mengalami kenaikan sebesar 9,65% dan cabai rawit sebesar 5,87%. Dua komoditas tersebut juga menjadi penyumbang inflasi pada bulan Juni 2023. Dr. Zulkifli mengatakan bahwa cabai rawit dan daging ayam masih menjadi penyumbang inflasi dalam beberapa bulan berjalan selama tahun 2023. Badan Pusat Statistik Jatim merilis data bahwa harga mangga, cabai rawit, dan daging ayam mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan berandil kepada terjadinya inflasi Jawa Timur pada bulan Juni 2023. Komoditas tersebut merupakan komoditas yang menjadi konsumsi keseharian masyarakat Jawa Timur, sehingga ketika terjadi kenaikan permintaan yang bertepatan dengan Hari Raya Keagamaan akan mengakibatkan kenaikan harga komoditas. 2023 ini komoditas kontrak rumah sedikit mengalami kenaikan 1,37% terjadi di kota Surabaya. Kemudian juga daging ayam ras mengalami kenaikan cukup signifikan 4,51%. Telur ayam ras juga mengalami kenaikan 4,43%. Cabai rawit naik 5,87%. Tadi angkutan udara kami sampaikan karena ada peningkatan permintaan mengalami kenaikan 0,74%. Kemudian ada beberapa komoditas-komoditas lain itu juga mengalami kenaikan, walaupun secara bobot itu perannya tidak terlalu besar di dalam inflasi di bulan Juni 2023 ini. Dengan terjadinya penurunan harga-harga BBM sejak bulan atau selama bulan Juni 2023, maka harga bensin terlihat mengalami penurunan 1,42% dan komoditas emas mengalami penurunan 1,34%, bawang merah turun 4,22%. Kita lihat yang menarik, beras. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Askar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.